Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Ayat 61 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله. Ya, Bani Israel ini adalah komunitas yang memang mempunyai karakter pembangkangan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dan mereka tidak, tentunya ini menjadi pelajaran buat kita bahwa mereka tidak pandai bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka anugerah al-manna was-salwa. Mereka meminta makanan lain, pilihan mereka, keinginan mereka. Sehingga mereka meminta makanan yang padahal Allah sudah memberikan makanan terbaik untuk mereka. Apa yang terjadi dan atas kemudian mereka mendapatkan waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Mereka akhirnya harus menerima konsekuensi mendapatkan az-zillah, kenistaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Ya. Waba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka kembali mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Maka ini tentunya menjadi pelajaran kita agar terhindar dari az-zillah wal maskanah dan ghadab min Allah, dari kenistaan, maskanah, kemiskinan, ekonomi tentunya, kesulitan ekonomi, kemudian ghadab, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kenapa? Apa sebab mereka mendapatkan tadi kenistaan, kemiskinan, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi. Yang pertama, karena mereka, dzalika bi annahum, bisababi annahum, dzalika bi annahum ay manu naluhu min adh-dhulli wal hawani was-sukhti wal ghadab bisababi maqtarafuhu min al-jara'im asy-syani'ah. Kenapa? Apa yang mereka dapat, prestasi tadi, prestasi dapat keniscaan, kenistaan, kemiskinan, kemudian keburukan. Prestasi ini dapat kenapa? Minadzulli wal hawan sukhti wal ghadab bisababi, dengan sebab maqtarafuhu, apa yang mereka lakukan, minal jaraimi syani'ah, dari tindak jarimah, ini tindak kriminal, syani'ah, yang mengerikan, ya. Di mereka, kenapa tadi mereka mendapatkan tiga tadi, kenistaan, kemiskinan, dan kemurkaan? Karena mereka melakukan tindak kriminal, pelanggaran besar, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak, wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan menzalim seseorang. Jadi memang apa yang mereka dapatkan tadi, kehinaan, kemiskinan, dan kemurkaan, itu karena sebab mereka sendiri. Misalnya apa yang terjadi sekarang, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, sebab ulah manusia. Jadi kerusakan itu karena memang manusia melakukan pengerusakan. Maka apa yang dikatakan malaikat ketika Allah hendak menciptakan Adam alaihissalam, itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang respon malaikat bagaimana? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi malaikat sudah punya feeling bahwasanya manusia itu akan, ya, yufsidu fil ard, akan melakukan pengerusakan di muka bumi. Yufsidu ini bukan hanya perusakan zahir, perusakan batin, tetapi pengerusakan termasuk juga pengerusakan seperti melakukan kemaksiatan, ya. Jadi fasad, ya. Yang kedua,
wa yasfikud dima, pertumpahan darah itu terjadi. Meskipun Allah Subhanahu wa taala kemudian qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih, maka semoga kita tidak tergolong kepada orang yang merusak, tidak kepada orang yang menumpahkan darah. Ya. Apa tadi? Min al-jara'im syani'ah dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Apa itu bentuk tindak kriminal mereka? Yang pertama adalah yakfuruna bi ayatillah, mungkir, tidak percaya, mengingkari bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Mereka paham, mereka tahu, tetapi pengingkaran mereka, kekafiran mereka dengan sebab juhudan wastikbaran, karena kesombongan. Aba wastakbara, mereka paham, mereka mengetahui, tetapi mereka menyombongi. Ya. Kufrihim, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Allah memberikan tanda-tanda, sinyal-sinyal kepada kita, tinggal kita menangkap. Sekarang Allah memberikan sinyal betapa maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bernapas tanpa diperintah, ya, terus melakukan organ tubuh kita ini menjalankan fungsinya masing-masing. Apalagi kalau kita memahami ilmu kesehatan, memahami ilmu anatomi tubuh, betapa semua bergerak, termasuk kosmos ini, wasyamsu tajri li mustaqar laha wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim wasyamsu tajri li mustaqar laha la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Mereka semua teratur, keteraturan yang diatur oleh yang maha mengatur, Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Yakfuruna bi ayatillah, dengan tanda-tanda Allah. Wa fil ardi wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kita saja banyak sekali tanda-tanda kemahabesanan Allah di sekeliling kita. Semua tadullu ala annahu wahidu. Jadi semua ini menandakan bahwasanya ada Allah yang Maha Esa. Wa qatlihim rusulallah, dan mereka tindak kriminal yang lain adalah, pelanggaran yang lain adalah wa qatlihim rusulallah, mereka membunuh para rasul-rasul Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini mereka yang mereka lakukan zulman wa udwanan, bukan pada tempatnya, ya. Bighairil haq, bighairil haq ini maksudnya ada memang membunuh dengan al-haq. Misalnya mereka yang dihukum mati, mereka yang dihukum melakukan pelanggaran, misalnya berzina dan sudah keluarga dirajam, kemudian mereka yang diqisas, itu qatl bil haq, tapi bighairil haq, tanpa ada kesalahan. Zulman wa udwan, zulman itu kan kalau memang dia salah kemudian harus dihukum bunuh misalnya, itu tidak ada masalah, berarti al-qatl bil haq. Tapi bighairil haq ini adalah mereka tidak melakukan kesalahan, mereka tidak melakukan mereka membunuh dengan sewenang-wenang. Membunuh satu orang saja manusia itu sama dengan faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul alaihi wassalatu wasallam. Zulman wa udwanan. Zulman tadi wadu'u syai'i fi ghairihi, wa udwanan karena apa? Karena permusuhan. Jadi latar belakangnya karena memang tidak suka, benci. Nah, mudah-mudahan Allah mencabut rasa kebencian kita. Illa lil ladzina amanu, bagi orang yang beriman. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna nabiyina bil ghairi haqq. Kemudian dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi segala sesuatu itu Allah tidak akan zalim, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi manusia yang melakukan kezaliman. Dan Allah tidak akan serta-merta menyiksa orang yang tidak bersalah. Pasti ada sebab, dan sebab akibat, kausalitas. Dzalika bima asaw, yang pertama wa asaw, mereka asa ya'si, artinya mereka bermaksiat, ya, isyanihim wa tughyanihim, dan keterlaluan mereka, wa tamarrudihim, dan ketidakmauan mereka, kekeras kepalaan mereka, ala
pembangkangan mereka ala ahkamillah, terhadap hukum Allah, dan Allah tidak punya kepentingan terhadap hukum yang diturunkan. Apakah ketika dalam sebuah hadis, seandainya sekiranya seluruh penduduk dunia ini ala atqa qalbi rajulin wahid, seperti sama hatinya adalah hati yang paling takut, misalnya ada 1 triliun manusia di dunia, kemudian semua takut kepada Allah manusia, misalnya seperti Abu Bakar hatinya ala atqa, paling takwa, itu tidak akan menambah kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, otoritas Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia 1 triliun tadi, seandainya asumsi jumlah manusia 1 triliun, itu afjari qalbi rajulin wahid, seburuk-buruk hati manusia, Abi Lahab, semua sama kelakuannya sama Abi Lahab, apa ini akan menurunkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, akan mengerdilkan Allah, akan mengurangi popularitas Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Jadi semua hukum syariat itu untuk kepentingan maslahatil ibad, ya imma jalban lil masalah wa daf'an lid darar. Jadi dua itu saja, ya, ala ahkamillah. Jadi mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terhindar dari kebencian, terhindar dari kemiskinan, kehinaan dan kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk untuk menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara meridhai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi